Salam, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi Resort GKE Kasongan mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk bergabung dalam renungan malam yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Jumat pukul 8 malam. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Elida Masmuria Simbolon STH. Saya pendeta pelayanan dan sekaligus Ketua Majelis Jemaat GKI Bawang Bango. Malam ini saya rindu membawa kita bersama sebelum beristirahat malam untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak Nas GKE hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat. Dari 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat. Sebelum kita boleh sama membaca merenungkannya, mari bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lewati hari ini Tuhan, dan hari-hari yang telah kami lewati bersama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk napas kehidupan, kesehatan, bahkan kekuatan, segala yang terbaik yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, jika pada malam hari ini sebelum kami akan tidur dan beristirahat, kami memohon berkat Tuhan. Sebelum kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kami mohon biarlah Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman yang sama akan kami baca dan renungkan ini menjadi rema yang baru, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga ketika kami boleh kami beristirahat dalam damai sejahtera-Mu, dan kami memiliki kehidupan yang memiliki visi dan misi dalam anugerah-Mu. Karena itu Bapa, berkatilah sekalian kami dan berkati hamba-Mu, sehingga apa yang boleh sama-sama kami renungkan jadi berkat dan anugerah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dan 4 sampai 4. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan untuk kita dalam perikop Salomo mendirikan bait suci. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yaitu bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menemani istirahat malam Bapak Ibu, saya teringat pada suatu lirik lagu yang saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengerti dan sering mendengarkannya. Saya tidak nyanyikan karena saya percaya Bapak Ibu tahu lagunya, liriknya. Saya hanya bacakan syairnya saja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kita tidak boleh sia-siakan, karena dalam kehidupan ini ada berkat Tuhan. Apa lagunya? Ya, hidup ini adalah kesempatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, waktu Tuhan bukan waktu kita. Di dalam seluruh kehidupan kita ada waktu 24 jam yang Tuhan berikan sama bagi kita masing-masing. Jadi kehidupan kita sama 24 jam. Masing-masing orang punya investasi atau aset dalam kehidupannya 24 jam dalam satu hari. Nah dalam 24 jam itu ada banyak yang bisa kita kerjakan. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita istirahat, ada waktu kita berkumpul dan seterusnya. Apakah waktu yang kita gunakan sampai hari ini adalah waktu terbaik Anda? Saya tidak tahu, semoga saja itu waktu terbaik kita. Nah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini menceritakan mengenai bagaimana waktu
Tuhan dinyatakan bagi Raja Salomo untuk membangun bait suci. Alkitab mencatat di ayat 1, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa tidak pada saat Raja Salomo diangkat menjadi raja di tahun pertamanya langsung dibuat bait suci? Bukankah ayahnya Daud, kalau Bapak Ibu baca di firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya, Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Barang, kemudian benda-benda yang memang bahan baku untuk membangun bait suci. Tapi Tuhan tidak mengizinkan untuknya membangun. Karena anaknya lah yang akan bangun, yaitu Raja Salomo. Ternyata waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia, kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak manusia, jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Ketika waktu Tuhan hadir dan tiba, pada tahun ke-4 firman Tuhan katakan, mulailah pembangunan bait suci oleh Salomo. Adapun tujuan bait suci ini dibangun adalah 3 hal. Yang pertama, supaya di Yerusalem semua orang Israel terfokus. Mereka boleh tahu dan datang untuk menyembah memuliakan Allah di sana. Jadi tidak terpecah-pecah lagi. Kalau dulu mereka hanya di kemah saja yang dibongkar, dipasang. Tetapi sekarang didirikan bait suci yang kudus. Di mana nanti orang-orang Israel akan datang ke Yerusalem dan boleh beribadah di sana bersama anak, menantu, cucu, keluarganya di sana. Sehingga mereka terhindar dari ajaran-ajaran yang sesat. Mereka difokuskan untuk mengikuti 10 perintah Tuhan yang telah diberikan bagi Musa, yaitu hukum Taurat. Dan kemudian yang kedua, karena di sana representatif bahwa bait Allah adalah kehadiran Allah yang menyapa umatnya. Di mana Allah hadir dan mau memberkati, menguduskan umatnya. Dan yang ketiga, di sana menjadi tempat orang-orang bisa menyembah, membawa persembahan, pujian hormat bagi nama Tuhan. Tentu bait suci dibuat oleh Raja Salomo dengan hikmat, pengertian yang mendalam. Kita tahu dari Alkitab, Raja Salomo bukan raja sembarangan. Dia adalah yang paling berhikmat, yang paling pintar, yang paling luar biasa di zamannya, di masanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo atas ketentuan Tuhan pada tahun ke-4 ketika dia memimpin menjadi seorang raja, maka ia boleh memulai membangun bait suci. Dan ini merupakan ketentuan Tuhan. Dari nas ini saya rindu mengajak kita bersama sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita dengan sebaik mungkin, dengan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Ingat, hidup ini adalah kesempatan, seperti nyanyian lirik tadi. Ya. Hidup ini adalah kesempatan, jadi kita jangan sia-siakan, karena hidup ini harus jadi berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 24 jam yang kita gunakan, adakah sudah kita gunakan untuk mencari kehendak Tuhan? Mempersiapkan diri, menata hati kita, menata hidup kita untuk boleh Tuhan hadir dalam hidup kita. Untuk boleh Tuhan memakai hidup kita supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kalau Raja Salomo perlu waktu 4 tahun menanti, menunggu, mempersiapkan dirinya untuk bisa memberikan atau mendirikan bangunan bait suci, apakah kita juga sudah mempersiapkan diri kita untuk sampai pada waktu yang tepat ketika Tuhan sudah memberikan waktu dan kehendaknya atas hidup kita? Apakah kita sudah siap untuk dipakai Tuhan? Kalau Raja Salomo dipakai untuk mendirikan bait suci, kita anak-anak Tuhan saat ini dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Memang tidak tunggu kapan kita mampu, lihai dan seterusnya, tapi setiap saat Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian waktu 24 jam adalah aset berharga bagi kita.
Mari dari 24 jam yang Tuhan berikan bagi kita, kita persiapkan hidup kita untuk boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan dan tata hidup kita agar hidup kita boleh layak di hadapan Tuhan. Kalau Raja Salomo memberikan contoh teladan bagi kita untuk ia boleh mempersiapkan diri selama 4 tahun dan tahun keempat Tuhan percayakan baginya untuk mendirikan bait suci, maka demikian juga kita. Tentu Raja Salomo mendirikan itu dengan hikmat pengertian, pertolongan dari Tuhan. Demikian juga kita. Kita menggunakan waktu, kehidupan, dan keberadaan kita dengan pertolongan Tuhan. Entah apapun pekerjaan Bapak Ibu, entah apapun usaha Bapak Ibu, kita semua sama berharga, sama penting di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau memakai kita dengan segala talenta kemampuan yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada pada kita, tapi yang ada pada kita. Karena itu Bapak Ibu, siapapun kita, mari kita persiapkan diri kita. Kita tata hidup kita. Kita kelola waktu yang Tuhan berikan dari 24 jam itu. Kita cari Tuhan menurut firman dan kehendaknya. Dan kita lakukan apa yang baik dan benar. Sehingga Allah yang hidup dalam Yesus Kristus itu bertata dalam hidup kita. Mari lakukan dari hal sederhana. Kita berdoa bersama keluarga kecil kita. Kita berdoa bersama memohon pengertian, mohon pertolongan Tuhan. Sehingga ketika esok hari kita bangun dengan visi misi dari Tuhan. Kita bangun dengan kasih dari Tuhan. Dan kita bisa melakukan perbuatan yang baik, yang berkenan dan dalam kehendak Tuhan. Saya percaya kita semua boleh menjadi orang-orang yang mengelola hidupnya, waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri dengan bijaksana. Sehingga pada waktunya ketika Tuhan nyatakan kehendaknya, kita pun dapat membangun mezbah di hadapan Tuhan dalam puji-pujian dan hormat dengan perbuatan yang baik dan benar bersama keluarga dan anggota keluarga kita. Karena saya percaya tidak hanya kita yang mau diselamatkan, tapi juga seisi rumah tangga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekeliling kita, bahkan sesama kita. Karena kita agen perubahan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Biar pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita persembahkan pada hari ini, seterusnya, dan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melangkah. Apabila sebelum kami istirahat malam hari ini, kami mengerti bahwa waktu Tuhan begitu penting dan berharga bagi kami. Kami boleh menggunakan 24 jam dalam satu hari dengan bijaksana. Tidak dengan sia-sia, tapi dalam pertolongan dan anugerah. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk boleh melakukan hal-hal baik, hal-hal benar sesuai visi misi kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memanfaatkan setiap detik yang Tuhan percayakan untuk mencari kehendak Tuhan, bahkan memberitakan Injil Tuhan di tengah dunia ini. Kami tahu itu tidak mudah, tetapi dalam pertolongan dan anugerah Tuhan, sama seperti Raja Salomo, untuk membangun bait suci tidaklah mudah, perlu dengan hikmat pengertian yang luar biasa. Maka demikian juga, karena diri dan hidup kami adalah bait suci di hadapan Tuhan, maka kami membangun hidup kami ini sebagai tempat yang layak untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah meteraikan firman kehidupan itu dalam hati, jiwa, akal budi kami untuk kami kerjakan dan lakukan dengan penuh sukacita. Bapa di surga, pada malam hari ini sekalian kami yang boleh sama-sama menyaksikan perenungan firman Tuhan ini. Biar Engkau yang memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Sebelum kami boleh tidur pada malam hari ini, biarlah berkat Tuhan memberkati, menjaga, memelihara kami senantiasa. Menjauhkan kami dari segala hal buruk, hal bahaya. Kami boleh tidur beristirahat dalam damai sejahtera-Mu ya Bapa. Sehingga ketika esok hari jika Tuhan menghendaki, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami memohon juga Tuhan, apapun yang akan terjadi di kemudian hari, kami hanya memegang kasih Tuhan, memegang firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami yakin dan percaya tidak ada kekuatan lain yang dapat menolong menopang kami menjalani hidup ini
selain hanya daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, bagi yang sakit beri kesembuhan, bagi yang berbeban berat diberi kelegaan, yang dalam pergumulan tantangan diberikan jalan keluar. Dan apapun yang kami alami, kami boleh terus mengucap syukur bersukacita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah seru doa permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.